Strategi free kick yang bisa kita maksimalkan untuk menjadi gol. Upgrade futsal, latihan, strategi, attack, sweep, headline, goal, dribble, skill, akun futsal harian Anda. Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya, Heri Siswanto. Ini kita berada di video kedua kita yang membahas atau mengulik tentang strategi dari free kick yang merupakan set piece. Kali ini kita akan membahas sebuah set piece free kick dari Thailand. Jika teman-teman memang suka dengan futsal, maka teman-teman sudah berada di channel yang tepat. Sehingga bagi yang belum subscribe, segera subscribe. Berikutnya, teman-teman jika tidak ingin ketinggalan berita atau info apapun tentang futsal, silahkan di follow akun Instagram kita yang ini, Futsal Upgrade. Karena banyak sekali info yang tidak kita share di YouTube. Langsung saja kita ke materi, saksikan video berikut ini. Sebuah set piece dari Timnas Futsal Thailand. Sederhana namun sangat baik. Itu tadi video yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Berikutnya, sudah saya buatkan juga video 3D-nya sehingga teman-teman lebih mudah untuk memahami. Langsung saja, saksikan video ini. Kalau kita saksikan bersama, ada sebuah pergerakan dari pivot sebelum menempatkan diri di posisi untuk melakukan umpan kunci. Selain itu juga yang menjadi perhatian adalah bagaimana pemain eksekutor shooting mengamankan posisinya sehingga lawan tidak menjaganya. Dari sudut pandang lain untuk memudahkan, kita bisa lihat pergerakan dari pivot meminta bola. Itu tadi video 3D atau animasi yang kita buatkan, bahkan dari sudut pandang beberapa kamera yang berbeda. Jadi teman-teman lebih mudah untuk mengamati pergerakan dari pemain tersebut. Sekarang waktunya kita bahas satu persatu kelebihan, kekurangan, dan apa yang menjadi kunci. Yang pertama, seperti biasa, bagi yang bertanya ini garis apa, ini merupakan garis bayangan ya, sehingga teman-teman atau orang yang kita jelaskan, itu pemain, siswa, atau siapapun lebih mudah untuk memahaminya. Yang pertama, sasaran finishing ada di sini. Ya, kita bahas terlebih dahulu pagarnya. Penjaga gawang mengatur dengan menggunakan dua pagar, namun dengan sisi yang berbeda. Satu berada di belakang, satu berada di sini. Sebenarnya perbedaannya apa nih kalau seperti ini? Sama, ini sama jika dua pemain berjajar seperti ini. Yang membedakan adalah ketika ada variasi gerakan dari pemain yang ofensif, maka dia sudah berada di posisi yang tepat. Atau sebenarnya posisi ini juga lebih menguntungkan jika ingin menutup kedalaman dari pertahanan kita. Jadi kalau yang bertanya, kenapa kok itu pagarnya satu? Sebenarnya dua, yang satu berada di belakang. Jadi kalau dari sudut pagar penendang, tetap saja gawangnya dijaga oleh dua orang, 3 orang termasuk penjaga gawang maksudnya. Oke, berikutnya yang menjadi kunci adalah pergerakan pivot. Ya, sekarang penempatan posisi pemain terlebih dahulu. Pokoknya setiap set piece akan saya bahas penempatan posisi, terutama tentang strong foot. Kalau posisinya seperti ini, maka pemain yang strong footnya kiri, maka kita taruh di sini. Karena antisipasi dapat bola langsung shooting. Ya, pemain dengan strong foot kiri berada di sini. Kalau yang ini gimana, Pak? Karena kita sudah merencanakan situasi set piece-nya, maka kita tempatkan di sini pemain dengan dominan kaki kanan. Yang di sini, Pak, seandainya teman-teman mempunyai pemain yang kaki kiri double dalam satu pertandingan, 2 pemain kidal, maka bisa memaksimalkan pemain ini berada di sini. Pak, kenapa? Kenapa harus yang kiri? Karena untuk melindungi bola, untuk shielding the ball. Seandainya bola di sini dan tidak ada tempo atau kesempatan untuk passing, maka dia bisa melindungi bola. Begitu, dengan kaki kirinya. Karena menggunakan kaki kiri, dengan posisi seperti ini, bolanya lebih cepat sampai dibanding dengan menggunakan kaki kanan kontrolnya. Oke, itu secara strong foot. Berikutnya, karena sudah menempatkan di sini, posisi kita nanti finishingnya di sini, maka PR-nya adalah kita mengambil beberapa langkah untuk menempatkan bola di sini.
atau strategi apa yang kita tepatkan untuk menempatkan bola di sini. Pada set piece kali ini merupakan pemain pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kuncinya ada di pergerakan pivot. Pivot berada di belakang, sehingga penjaga bisa berada di sini maupun berada di sini. Ya. Pada kasus ini berada di depan dari pemain yang dijaga. Ketika peluit sudah dibunyi, maka dia mengatur tempo 1, 2, 3 detik, kemudian muncul dia bergerak ke tengah sini. Ini termasuk pergerakan yang aman. Kenapa? Karena lawan pasti berada di belakangnya. Berikutnya, pemain ini harusnya dijaga oleh dia. Sehingga ketika bola diarahkan ke sini, dia fokusnya ke sini dan ruang di sini menjadi terbuka lebar. Pemain ini fokus menjaga ini, ada ruang di sini. Sehingga dia bisa melakukan back pass ke kanan, kemudian di shooting. Sederhana sekali. Karena pada dasarnya ketika melakukan defense dengan cara seperti ini, lawannya melakukan defense dengan cara seperti ini, hanya ada 2 pemain di depan, yaitu 1 dan ini. Beda lagi kalau seperti ini, 1 menjaga kedalaman, berarti dia punya 3 pemain di depan. Oke, sehingga dengan cara bertahan seperti ini, set piece ini bisa dimaksimalkan dengan sangat maksimal. Berbeda jika lawannya bertahan dengan cara seperti ini, maka pemain ini menjaga ini, dijaga oleh ini, dia fokusnya menjaga pergerakan ini. Jadi di sini kita bisa melihat kecerdasan dari pemain Thailand dalam membaca situasi pertahanan lawan. Begitu. Ini bisa menjadi leluasa karena dia berada di sini, sehingga fokusnya pemain ini terbagi antara pemain keempat dan pemain ketiga, pemain kedua dan pemain keempat. Begitu. Berikutnya akan kita bahas kelebihan, kekurangan, dan kunci dari set piece ini. Yang pertama, kelebihan terlebih dahulu. Kelebihan dari set piece ini merupakan sentuhan dengan bolanya sedikit, sehingga lawan kesulitan untuk mengantisipasi. Maksudnya bagaimana? Maksudnya di set piece kali ini hanya memerlukan 3 kali sentuhan dengan bola sudah termasuk finishing. Kadang kan ada set piece yang 4 kali sentuhan, 5 kali sentuhan. Jadi menurut saya semakin sedikit sentuhannya sampai di tahap finishing atau finalisasi, maka set piece tersebut semakin bagus. Berikutnya yang kedua adalah area kita aman dari counter attack. Karena kita masih memiliki 1 pemain yang berada di belakang, pemain ini. Oke, sehingga ketika hilang bola pun dia masih bisa menjaga kedalaman. Sehingga antisipasi counter attack-nya bagus dari set piece ini. Berikutnya adalah opsi lanjutannya banyak. Ya, karena seandainya bola di sini gagal dipassing ke sini, ke kanan, maka dia masih punya beberapa pilihan, yang diantaranya 1 ke belakang, ke bawah sini, dari sini passing ke bawah, atau passing ke sini. Itu yang saya maksud banyak opsi, sehingga 3 kelebihan dari set piece ini. Berikutnya ada 1 kekurangan, yaitu finishingnya berada di luar area circle. Ya, karena masih ada 1 pemain yang berjaga di sini, maka mau tidak mau pemain yang di sini harus segera melakukan finalisasi atau finishing. Oke, itu satu-satunya kekurangan dari set piece ini. Berikutnya yang menjadi kunci adalah kemampuan individu dari pemain yang menjadi pivot. Oke, itu merupakan strategi yang kita bahas pada set piece free kick hari ini. Hari-hari berikutnya juga akan kita banyak sekali ulik strategi set piece, baik dari kick in, corner kick, maupun dari free kick. Kemudian jika teman-teman belum subscribe, silakan subscribe ya. Atau ada pertanyaan apapun mengenai strategi futsal, bisa tanyakan di kolom komentar. Sekali lagi, bagi yang belum follow Instagram, silakan follow Instagram kita. Bagi teman-teman yang belum menonton video set piece free kick kita yang pertama, silakan bisa menyaksikan video kita yang ini. Demikian dari saya, Heri Siswanto. Sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Futsal Upgrade, belajar futsal bersama.